Meski rupiah mulai menguat beberapa pekan terakhir, namun belum bisa dinilai stabil. Kondisi seperti ini di mana pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada biaya kesehatan yang semakin mahal. Hal ini disebabkan industri farmasi terus bergerak sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif maupun keringanan pajak. Menurut beberapa pelaku bisnis di industri farmasi, industri ini dibebankan dari berbagai macam sisi, seperti pajak PPN maupun pajak alat kesehatan yang masuk dalam pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Dari segi perizinan dinilai para pelaku usaha juga ikut andil, mengingat perizinan yang rumit dan nilai tukar rupiah yang anjlok dan fluktuatif, sehingga harga obat yang lebih banyak diimpor bisa mengalami kenaikan tajam. Ekonom menilai kondisi ini harus segera diperbaiki pemerintah agar industri farmasi Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Yang nantinya juga dapat berdampak pada penyelenggaraan BPJS di Indonesia yang menjadi keuntungan bagi industri farmasi dari negara ASEAN lainnya. Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with Isay yang malam hari ini akan mengangkat topik terkait rupiah lesu, harga obat melambung. Seperti kita tahu bahwa industri farmasi mempunyai tempat yang strategik karena menyangkut kehidupan masyarakat dan kesehatan masyarakat. Dan kita tahu saat ini rupiah kita mengalami pelemahan, pastinya ada kaitannya dengan harga obat yang terus melambung. Dan bagaimana industri farmasi saat ini kinerjanya, karena ke depan tentu saja investasi asing juga akan diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia. Nah, saat ini bagaimana industri farmasi dan ke depan apa yang perlu dilakukan baik oleh industri maupun juga pemerintah agar industri farmasi kita ke depan bisa semakin baik dan bisa menyehatkan masyarakat. Untuk itu saya sudah menghadirkan dua narasumber di studio, yaitu Bapak Dara Jatun Sanusi, beliau adalah Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, dan Eko Listianto, Ekonom Indef. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio. Ya, saya tanya dulu nih pada Pak Dara Jatun. Pak, kalau kita melihat sebenarnya industri farmasi ini dari dulu sebenarnya tempatnya harusnya strategik dong, karena menyangkut kesehatan masyarakat. Bahkan sekarang anggaran kesehatan dinaikin loh jadi 5% gitu ya. Tapi kalau saya lihat sekarang ini juga tidak terlihat sekali apa sih kinerja yang terbaik dari industri farmasi. Nah, sebenarnya kinerjanya sendiri saat ini seperti apa? Jadi begini Bu, Pak Eko tentunya dari Indef. Kita memiliki isu strategis 3. Yang pertama, Nawacita 5, itu kesejahteraan rakyat, yang kita refleksikan sebagai jaminan kesehatan nasional dan dalam hal ini juga Kartu Indonesia Sehat, BPJS. Betul. Yang kedua adalah isu strategis, yaitu Nawacita 6, yaitu daya saing dan inovasi. Nah, kemudian itu terkait dengan produknya ya, pastinya. Kemudian yang ketujuh adalah kemandirian, yang tadi itu bagaimana kita menciptakan supaya tidak terlalu banyak produk impor. Nah, kalau kita melihat katakanlah performance usaha farmasi secara keseluruhan, sejak 2 tahun atau 3 tahun terakhir pertumbuhan itu menurun terus. Betul. Dalam value. Tetapi dalam unit itu naik dengan tajam. Oh, jadi unit naik tapi value turun. Ya, ini karena ada apa itu, Pak? Kita masuk ke dalam JKN dengan harga yang sangat rendah. Karena ditetapkan oleh DPS. Jadi artinya e-katalog itu persaingan secara terbuka sebetulnya. Jadi dari sejak tahun 2014 sampai dengan katakanlah 2017 itu penurunan sudah 40-60%. Value-nya rata-rata. Ya? Betul. Ya. Karena harganya diambil terendah ya untuk JKN. Harga diambil terendah. Jadi bukan ada keseimbangan antara harga, nilai ekonomi dan kemudian ya katakanlah quality. Quality kan kita sudah standar. Dan dipatok 2 tahun lagi, Pak. Mulai 2 tahun, yang dulu setiap tahun sebetulnya. Jadi selalu ada plus minusnya itu. Karena kalau 1 tahun kan tiap tahun bisa mengalami perubahan. Tetapi karena anggarannya terlalu pendek, mengakibatkan kesempatan kita untuk bisa ini juga agak sulit kalau 1 tahun. Dengan 2 tahun ini, hal yang kurang pasnya adalah kalau terjadi pelemahan rupiah, itu menimbulkan berbagai hal, terjadi kesulitan. Kesulitan berarti bisa mengurangi mutu dong kalau begitu? Mutu itu standar, kita tidak akan berani untuk bermain-main dengan
kualitas, karena kualitas itu standar dan diawasi oleh Badan POM, saya kira tidak masalah. Tapi kalau rugi kan nggak mau jualan nanti perusahaan farmasi, Pak. Nah ini, kita dalam batas-batas tertentu yang dihadapi kita sekarang ini adalah pertama pelemahan rupiah. Betul. Yang kedua bagaimana situasi JKN, BPJSK yang terus defisit. Yeah. Jadi ada kenaikan dolar, betul. Kemudian kenaikan bahan baku dari sumber suppliernya sendiri. Dan kita masih tergantung lebih dari 80% ya? 95-an. Luar biasa. Luar biasa besarnya. Nah, jadi ini kondisi yang seperti ini banyak terpengaruh. Jadi kinerjanya seperti itu khususnya untuk yang... Nah, kemudian kalau dilihat dari pertumbuhan, itu sebelum tahun 2014 itu selalu double digit, 2 digit belasan ya kita. Malah pernah 15, 14. Pertumbuhannya ya. Nah, terus sekarang turun. Dan boleh dikatakan pertumbuhan sekarang ini boleh dikatakan stagnan, bahkan ada yang mengatakan bahwa ini sudah negatif growth. Oke, nanti saya tanya apa yang dilakukan oleh industri. Tapi Mas Eko, kalau melihat apa yang tadi disampaikan bahwa industri itu sekarang terutama kan mensuplai pemerintah ya, di mana paling besar itu sekarang adalah untuk BPJS. Tapi kalau kita lihat dengan e-katalog, itu pastinya banyak perusahaan lama-lama nggak mau mensuplai BPJS kalau harganya nggak masuk. Ini gimana? Iya, jadi memang harusnya ada fleksibilitas di dalam aturannya begitu ya. Artinya begini, jangan sampai kemudian aturan dibuat sangat rigid sehingga kemudian iklim usahanya itu jadi tidak berkembang begitu. Kenapa? Karena tadi terlalu ditekan di harga yang terlalu rendah, padahal fenomena dinamika ekonominya itu ternyata bergerak sangat cepat ya. Apalagi ini menyangkut sebuah industri ya, industri farmasi yang bahan bakunya tadi dibilang oleh Pak Jatun 95% itu masih impor gitu, sehingga sangat sensitif terhadap pergerakan nilai tukar begitu. Nah, ketika kemudian jualannya gitu ya, terus harganya terlalu dipatok di harga yang sangat rendah, nah ini akan jadi problem karena bagaimanapun kalau lama-kelamaan tidak menarik kan jadi akhirnya akan menjadi juga hambatan bagi pelaksanaan JKN itu sendiri. Dan begitu. Itu benar, banyak ada beberapa perusahaan farmasi yang tidak mau main di BPJS. Mendingan saya main di obat OTC atau obat bebas, atau dia main di makanan kesehatan, tidak mau mensuplai. Nah ini kan bahaya buat negara yang sudah menjanjikan jaminan buat masyarakatnya. Gimana? Iya, ya harusnya gini ya. Kalau akhirnya kan namanya perusahaan ya dan ini swasta, sehingga harus berpikir secara ekonomi kan begitu. Kalau nggak ada margin ya ngapain? Kalau nggak ada margin ngapain ikut kan pada akhirnya gitu. Keputusan itu saya rasa juga diambil bukan dengan sangat happy ya, karena sebetulnya saya yakin juga setiap perusahaan itu ingin berkontribusi gitu ya untuk bisa mensukseskan JKN ini gitu ya. Cuma persoalannya tadi gitu ya, berbagai macam aturan yang ada itu belum memungkinkan gitu ya untuk mereka ikut masuk begitu, sehingga ya pilihan rasionalnya adalah karena tadi bahan bakunya sangat sensitif terhadap nilai tukar dan juga harganya tidak berubah ya, bisa dikatakan sangat rigid begitu ya, tidak mengantisipasi, tidak menarik lah ya buat mereka ya, berbagai macam mungkin ya beberapa indikator-indikator ekonomi yang sebetulnya itu harusnya bisa sensitif gitu ya, sensitif terhadap itu. Nah, kalau belum dan akhirnya ya keputusan rasionalnya belum ada bisa, yang bisa masuk, yaitu secara ekonomi sih hal yang wajar ya, walaupun pastinya mereka saya yakin kalau pengennya juga ikut kalau ada margin sebetulnya. Nah, gitu. Pak Jatun, kalau kita melihat tadi ya apa yang dikatakan Mas Eko, pada akhirnya ini kan menjadi dilema ya kan, di satu sisi ingin mensupport pemerintah, tapi kalau marginnya nggak masuk ya terus gimana dong gitu. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh para pengusaha farmasi nih dalam rangka ketika kebijakan itu belum merubah selama 2 tahun harus pakai e-katalog, tadi kalau mutu nggak boleh dirubah. Nah, bagaimana mereka bisa survive, Pak? Jadi sebetulnya mengenai e-katalog ini, kebijakan untuk tender secara terbuka itu mulai dilaksanakan 2013. Jadi sebetulnya pada tahun 2018 ini sudah 5 tahun. Udah 5 tahun ya? Udah 5 tahun dan harga turun. Harusnya dan kita mampu mensuplai kurang lebih 93-94% dari item jenis obat yang diproduksi di dalam negeri dan dibutuhkan oleh BPJS, oleh masyarakat. Jadi kan kita melihat dua. Pertama, jalur JKN, yang kedua jalur reguler. Nah, terhadap jalur reguler ini kebebasan untuk menentukan harga tergantung dari masing-masing industri. Betul. Kalau misalnya dolar naik ya dia sesuaikan, tapi ya tentunya persaingan ini. Tapi ini fleksibilitas jelas. Nah, tadi yaitu nilai ekonomi.
Nah untuk JKN ini karena supply pada pemerintah berdasarkan anggaran kita mengajukan bahwa ini ada masalah. Masalahnya ini kita menurut hitungan-hitungan kami dan kita sudah exercise juga Kementerian Kesehatan dengan depresiasi antara 8 sampai 9% itu ada kenaikan harga pokok produksi itu sekitar 5-7%. Luar biasa ya, besar juga. Ya karena 95% tadi bahan baku. Lalu kemasannya juga sama. Tidak ada dalam negeri, kita impor juga. Jadi dua komponen utama ini impor. Nah kami mengajukan tolong ditinjau kenaikannya 5% saja. Karena ini juga tentunya kita melihat bahwa program ini harus berjalan. Nah, ini masih dalam pembicaraan. Jadi saat ini belum ada keputusan dari belum pemerintah ada keputusan. Akan dinaikkan atau tidaknya begitu ya. Tapi sebetulnya yang lebih penting itu harga bahan baku yang naik itu dari mulai sekitar minimum 15-20% sampai ke 90%. 90% ya. Oke, nanti saya akan bertanya juga mengenai investasi asing dan juga apakah kita ini kan sekarang banyak yang namanya herbal ya. Kenapa sih kok kita nggak ke arah sana untuk mengurangi impor, tapi kita harus break dulu ya Pak ya? Ya, silakan. Misalnya jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.